Shalom Sobat terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih telah mendukung dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita. Tetap waras, tetap memberi ruang untuk menguji iman kita teman-teman. Oke, jangan baperan lah gitu ya. Kali ini kita akan menyuguhkan data-data yang disampaikan oleh para apologetik, yaitu mantan-mantan Islam teman-teman. Sekarang mereka menjadi petarung iman yang membela dan juga mengabarkan Injil dengan defense mereka yang luar biasa. Jangan skip, jangan baperan. Ini dia videonya teman-teman, kita dengar dengan tuntas. Ini dia teman-teman videonya. Ada, ini nggak tahu benar atau nggak, coba dicek ya. Hadis Sahih Muslim bab 7 halaman 1 nomor 1 diriwayatkan ya, sekali lagi ya. Hadis Sahih Muslim bab 7 halaman 1 nomor 1 ya, diriwayatkan oleh sahabat Rasulullah SAW bernama Hamzah bin Abdul Muthalib. Beliau berkata, aku berkata kepada Rasulullah SAW, hai Nabi, bolehkah kita melampiaskan syahwat kita pada binatang karena sudah tidak ada wanita? Rasulullah menjawab, pergilah kau pada kedu atau kandang babi betina itu, maka aku dan kamu akan melakukan hubungan badan dengan babi. Coba masa si awalnya diperkaus, Kak awalnya masa diperkaus, awalnya mau dicuki? Tolong dibukakan dalilnya bisa nggak, supaya tidak fitnah ya. Bang Laskar. Sahih Muslim, Mbak Hana kalau mau dicatat ya, hadis Sahih Muslim bab 7. Coba di typing seperti apa sih, aku belum pernah sih buka-buka itu. Bab 7 halaman, sampai udah masuk di Facebook loh. jadi Mamat kalau perempuan-perempuan nggak tahu lagi nggak ada atau lagi mungkin itu bisa. Jadi dia sendiri bilang, ayo mari kita ke kandang bebong untuk bebong. Ya betul, Sahih Muslim bab 7 halaman 1 nomor 1, betul. Teman-teman klik ya. Itu perkataan Rasulullah. Berarti satu-satunya nabi yang melakukan dan mengajarkan baku cuki sama binatang ya ini Mama. Dalilnya. Di screenshot ya teman-teman. Kasih tahu sama si siapa namanya, Yusuf PI ya, sama Rifa ya. Yang kau agung-agungkan yang sebagai junjunganmu tuh baku cuki sama binatang. Tuh. Biar tahu. Tapi kalau ada yang bisa menunjukkan di sini bagus ya, supaya publiknya melihat dalilnya. Bang Laskar lagi nggak monitor. Bang Kris monitor. Iya, izin saya di luar ajaran setan itu ya. Izin saya nggak tertarik dengan Allah yang luar biasa cabul, nggak jelas. Ya itulah Allah mereka ya teman-teman. Kita kemarin kan sudah merayakan hari Jumat Agung teman-teman. Teman-teman coba renungkan ya, semua peristiwa yang kita rayakan di gereja kita masing-masing, semuanya itu mengandung dan didukung oleh yang namanya bukti sejarah. Semuanya. Kalau mereka coba tanyakan, apakah perayaan-perayaan yang mereka laksanakan, mau Idul Adha kayak Idul kayak Fitri kayak apa semua, adakah bukti sejarah itu yang mendukung sehingga mereka percaya dan melakukan itu? Sebelum saya tadi ke sini, saya diundang sama Bang Dr. Brin, nggak tahu siapa Dr. Brin, Dr. Brin itu berkali-kali menjelaskan sama ada satu Muslim itu tentang sejarah gitu. Kebetulan mereka lagi membahas tentang ayat bahwa Allah ini penipu, sebaik-baiknya penipu. Masih nggak mudeng loh teman-teman, bayangin. Ada ayat masih nggak mudeng. Karena konteks yang diangkat itu temanya tentang siapa yang disalib oleh Allah, yang digantikan Isa itu siapa gitu loh. Baik-baiknya penyesat kan. Iya, makanya ditanya, itu membuktikan Allahmu itu penipu? Oh enggak Pak. Itulah teman-temannya. Kalau nggak punya sejarah, nggak didukung sejarah, mereka memang kasihan loh. Berdiri imannya itu dalam kebohongan gitu, kesesatan. Salah satu kita punya iman yang benar itu karena didukung sejarah. Semua peristiwa kita bisa menjelaskan tentang sejarah. Mau tentang sejarah sunat, benar nggak? Mau tentang sejarah pengorbanan, korban yang dilakukan oleh Abraham, kita bisa menjelaskan dengan lengkap detail.
Makanya Musa dalam Tauratnya itu nggak cuma firman Allah ya teman-teman tahu ya, itu sejarahnya kental banget. Sejarah di mana Allah mulai berkarya di langit dan bumi ini, ya menciptakan bumi, manusia, segala isinya. Itu kan sejarah gitu loh. Lengkap siapa istri Adam, lengkap semua itu rangkaian sejarah yang utuh gitu loh. Dan ini memang kitab yang benar. Bahkan nubuat itu juga bagian sejarah. Janji Allah tentang karyanya untuk manusia, janji itu digenapi, ini sejarah. Nah mereka ini nggak ngerti apa itu nubuat. Data-data sejarah mereka nggak ngerti. Semua, waduh pokoknya kalau kita tanya sejarah mereka, udahlah nggak usah, itu nggak penting. Bahkan ada yang berani ngomong nggak penting loh. Ya memang imannya seperti itu. Tidak dibangun dari kebenaran, sejarah itu tadi. Segala sesuatu yang dibangun dengan sejarah itu kan pasti nggak ini ya teman-teman ya. Kita nggak akan keliru gitu, nggak akan salah. Contohnya apa? Indonesia lah, bangsa kita. Kita nggak pernah tahu, kita semua satu kaum Bali nggak pernah tahu yang namanya Sumpah Pemuda, betul? Kita belum ada yang lahir di zaman itu. Tetapi kenapa bangsa ini bulat-bulat 100% menyatakan bahwa peristiwa itu ada dan dirayakan loh se-Indonesia. Padahal kita nggak ada yang lahir di zaman itu ya Sumpah Pemuda. Tetapi bangsa ini meyakini peristiwa itu ada. Karena apa? Sejarah mencatat gitu loh. Walaupun kita nggak hidup di zaman itu, tetapi sejarah mencatat. Begitu pula keimanan Kristen. Sejarah mencatat gitu loh. Jadi teman-teman Islam di bawah, tanyakan ke guru kalian. Mau ulama kayak ustadz palsu kayak ya. Tentang sejarah gitu, benar nggak Pak ini, Pak gini-gini. Oh, kok orang-orang Kristen datanya begini-begini Pak? Gitu. Tanyakan, mulai itu tentang Ibrahim, ajaran sunat, korban, semua yang menyangkut ajaran keimanan kalian tuh tanyakan coba, sejarahnya tuh tanyakan. Termasuk Isra Mi'raj yang katanya naik kuda terbang, tanyakan itu benar gak sih gitu loh. Sejarahnya seperti apa sih gitu loh. Segala sesuatu tidak bisa dibuktikan dan tak berdata. Itu sinetron dongeng. Iya. Makanya Indonesia, teman-teman perhatikan ya, apa yang dihasilkan oleh dunia film Indonesia. Kalau nggak film tipu-tipu, horor, setan, tuh perhatikan tuh. Mereka masih percaya hal-hal yang kayak gitu gitu loh. Bioskop itu rame karena film horor, bukan karena film yang berbau intelektual, bener nggak sih? Berbau-bau teknologi, enggak. Berbau hantu, setan, kok mereka senang sekali loh. Bioskop rame gara-gara itu, coba bayangin. Padahal pembodohan itu. Iya, ya, ini salah satu bentuk iblis bekerja di negara kita, ya. Karena dia ya namanya orang mau cari duit ya teman-teman ya. Ya saudara-saudara semua, ya wajar akhirnya. Dia tahu bahwa yang laris ini film-film apa namanya yang fiksi yang nggak jelas yang menyesatkan itu, setan-setan lah diangkat lah. Ya. Kalau teman-teman membandingkan film-film horor Indonesia dan luar negeri, jauh beda banget. Teman-teman tahu ya film Annabelle itu? Ya kita kasih pengajaran ya, saya kasih masukan ini. Film Annabelle boneka itu loh, teman-teman tahu nggak? Tahu. Itu berdasarkan real kisah nyata itu, kisah horor itu. Kau pikir main-main? Bonekanya ada itu di Amerika, disimpan di tempat yang khusus. Namanya Ellen Warren. Ellen Warren itu, teman-teman, itu anak Tuhan. Iya, itu kisah nyata itu di Amerika. Iya. Masih ada itu kalau mau lihat di sana ada tempat rumahnya. Makanya dibikin berapa seri kan Annabelle itu. Betul. Terakhir ini yang kemarin itu saya juga nonton yang terakhir, udah nggak bisa lagi, udah terakhir. Iya. Udah ada terus. Lanjut. Kalau Indonesia semuanya, adanya Indonesia jadi potong, jelangkung Indonesia itu ya. Katanya klaster. Iya. Klaster itu. Iya. Kelas kampret. Iya, kalau Annabelle teman-teman, itu sudah levelnya level demon. Bukan jin. Nah, kalian kan nggak ngerti beda jin sama demon, kan kalian nggak ngerti. Ya. Nggak ngerti kalian. Orang Kristen yang paham. Makanya kalau Kak Intan membahas tentang dunia roh, iblis, persetanan, ya ngerti. Orang kita punya data. Gitu loh. Coba tanya Mak Lampir ada nggak? Ya, itu masih dipercaya coba. Lampir agamanya Islam loh. Mak Lampir ya, agamanya mungkin. Islam. Karena Ini botol. Islam, gitu. Ini pelet agamanya Islam loh. Mungkin aja. Orang Romo Kidul aja agamanya Islam, buktinya apa? Dia naik haji, gelarnya Hajah Siti Syarifah sekarang. Gelarnya Roro Kidul. Botol itu kan. Ya, kok Intan tahu ini pelet agamanya Islam?
Ya kan setan-setan masuk Islam berarti kan ini pelet. itu temen aku lagi di Medan dia. Dia lagi pulang di Medan, katanya mau balik Jakarta, katanya nggak tahu kapan. Seperti yang sering Intan jelaskan waktu di pondok itu kan. Kemarin belum selesai kan kamar sa. Waktu Intan Intan kan dulu kan kayak anak angkat kesayangannya Syekh Ahmad itu. Jadi Intan tuh kayak anak kesayangannya Syekh Ahmad ya. Itu ulama besar teman-teman terkenal. Nah, waktu itu kan Intan ke sono itu ya. Biasa kalau ada Intan tuh kayak kedatangan putri raja gitu Kak. Pokoknya Intan minta apa itu langsung dibikinin lah. Pokoknya semua santrinya langsung dikumpulkan. Mau belum mandi, mau mandi harus kumpul Kak kalau ada Intan Kak. Terus Intan ngoceh biasa, ngoceh-ngoceh kayak gini loh. Cuman kan yang Intan ajarkan itu tentang makrifat waktu itu. Nah, Intan ke sono malam-malam tuh gini dan dengar suara lo kok rame kali lo jam 1:30 itu teman-teman. Intan bangunin kan ngajak teman itu namanya dia Kak. Ya bangun ya, itu suara kok rame kali ya, gimana yuk ya samperin gitu. Nggak mau dia, aku nggak denger kok gitu. Ternyata dia nggak denger Kak. Ya udah Intan samperin tuh, ternyata di masjid tuh teman-teman, di masjid besar waktu Intan masih bisa lihat ya dulu. Kok masjid kok terang gitu loh. Begitu tak samperin Intan di depan masjid itu berdirinya kok tertegun gitu loh Kak. Kok orangnya panjang-panjang gitu kan. Terus apa sih kepalanya lonjong-lonjong kayak telur itu loh Kak. Kayak telur kepalanya itu. Lonjong-lonjong kayak alien itu. Kayak macam gitulah. Bang Kris. Begitu Intan berdiri depan masjid, nengok semua, satu masjid tuh nengok semua. Liatin Intan satu masjid. Kalau teman-teman mungkin lari ya. Kalau Intan enggak, karena memang Intan udah terlatih. Jadi nggak lari, biasa aja, santai gitu kan. Nah, yang mimpin pujian ini, yang mimpin zikiran ini, loh, ini herannya. Orang ini udah meninggal dunia gitu loh, Bang Kris. Orang ini udah meninggal dunia dan itu ulama terkenal sekali. Bahkan meninggal dunia itu disiarkan di televisi tuh. Punya ulama terkenal ini ya, Intan nggak usah sebutkan namanya. Nah, si ulama ini yang sudah meninggal dunia nyamperin Intan. Yang ngejak salaman, Intan nggak mau, cuma ngeliatin gitu, ngeliatinnya ini orang udah meninggal gitu loh. Jadi Intan santai gitu. Terus Intan mundur, balik lagi ke kamar, Bang Kris. Cuma di kamar Intan mikir, kok setan-setan kok pada lo gitu loh. Tapi Intan ini beda loh teman-teman ya. Intan tuh beda dengan orang-orang RT6 bahwa ada jin yang baik. Kalau buat Intan dari Intan Islam pun nggak ada jin baik. Semuanya itu setan. Nah, di situ Intan mikir, kok setan pada jikiran gitu, la ilaha illallah, itu mikir. Habis itu Intan, ini ada yang nggak bener ini ya, nggak beres. Intan pamitan sama Syekh Ahmad besoknya. Dan Intan kalau panggil Romo ya, Romo, Intan tak pulang ya. Padahal karena itu loh, Bang Kris. Karena pendapatnya Syekh Ahmad ini gini, Intan semalam lihat jin-jin itu kayaknya ya Romo, itu jikiran di masjid. Terus kok ada ulama besar gurunya Romo itu loh yang mimpin, kan udah meninggal dunia Romo. Apa yang dikatakan itu, dikatakan sama Intan, gak apa-apa, kenapa Intan gak mau diajak salaman gitu kan, aneh. Jadi kan ini kayak persekutuan setan atau gimana gitu loh. Intan mundur, terus Romo, Intan tak pulang ya. Setelah itu Intan pakai motor Badung itu, Bang Kris. Dulu Intan tuh nggak takut itu pakai motor ngebut jarak jauh, itu nggak takut. 8 jam 10 jam ya itu dari tempat Intan, nggak takut itu melalui hutan gunung, itu nggak takut. Kalau Intan dulu ya Badung sekali gitu teman-teman, nggak ada takutnya. Intan pulang, habis itu Intan pulang ke rumah merenung gitu loh, nggak beres ini ya Islam gitu, ini Islam nggak beres ini gitu. Nah, diperkuatkan itu kan Intan kan kalau pergi ke pondok pesantren itu kan setiap libur kuliah itu Bang Kris. Nah, berangkatlah kan masa libur habis, Intan berangkat lagi kuliah. Nah, KKN kan. Di KKN menemukan hal yang sama, Bang Kris. Di tempat KKN. Jadi kan KKN itu ada poskonya ya. Malam-malam itu Intan dengar suara Allahu Ahad, Allahu Ahad, Allahu Ahad. Begitu Intan nengok ke depan, itu di atap masjid. Itu kayak apa sih, kayak nggak napak itu, kayak terbang gitu loh, bersaf-saf, jejer-jejer. Itu jin semua, itu gede-gede banget, tinggi-tinggi banget itu. Nah, Intan tawarkan nih teman-teman Intan, karena ada 17 kelompok Intan itu. Kamu pengen lihat, kau kan sering ngatain setan nggak ada, jin nggak ada. Sekarang kamu pengen lihat enggak?
Terus iya Intan pengen udah kan gini, kalau Intan pegang tangan orang itu nanti bisa ngelihat orang yang Intan pegang tangannya. Oh, iya, Itu iya. kayak gitu. Nah udah siap gitu, saling bergandengan gitu, Intan di tengah. Tahu nggak begitu Intan terakhir kan Intan pegang kan nyetrum itu, mereka lihat itu kan jin sedang zikir Allah, oh suaranya kan gede itu, Allah, oh itu di atap masjid tuh banyak sekali teman-teman. Teman Intan nggak ada yang nggak pingsan semuanya Bang Kris. Di situ Intan dimarahi dosen, Intan kelapakan pingsan semuanya. Akhirnya Intan panggil penduduk, akhirnya dosen ke situ ditelepon kan. Akhirnya Intan diomelin. Intan tuh gini loh, jangan tular, maksudnya udah Intan lihat-lihat aja. Ya orang katanya mereka pengen lihat, sekarang udah ngerti kan bahwa memang itu ada eksis ya teman-teman. Cuman kenapa kita nggak bisa melihat, karena frekuensi kita tidak mampu untuk melihat itu. Dah dulu Intan bisa gitu loh, cuma kalau sekarang udah nggak bisa ya. Itu dulu, sekarang udah diputus sama Tuhan, karena memang yang bisa memutuskan itu cuma Tuhan. Makanya begitu Intan 1 tahun setelah ikut Tuhan, Intan bilang sama Tuhan, yang bisa memutuskan penglihatan Intan cuma Engkau ya Tuhan. Dan Intan pikir udah cukup Intan menyaksikan hal seperti itu. Intan percaya bahwa mereka itu di luar kekristenan itu setan semuanya. Nah diputus itu, benar-benar dikabulkan Bang Kris. Paginya itu udah nggak bisa lihat. Kalau dulu kan terbiasa lihat seliwar, tahu-tahu lihat jarak gitu. Itu nyedot energimu loh Intan, kalau kau bisa ngeliat gitu-gitu. Benar nggak? Gimana? Itu nyedot energimu kalau kau bisa lihat gitu-gitu. Enggak nyedot. Kalau Kan Intan Intan kan sudah dijaga. Kalau Enggak, Intan kalau orang biasa itu pasti terasa ya. Dia Oh akan ya, lemes. Energinya. Dia malah dia akan merasa lemes, capek. Itu karena dikasih orang lihat itu gitu biasanya gitu. enggak, Intan kayak Khusus biasa. orang yang imannya lemah. Ya. Iya mungkin. Iya. Tapi kalau sekarang Intan kayak penglihatannya itu digantikan, jadi bukan hilang, cuma digantikan. Kalau sekarang kadang-kadang Intan bisa ngelihat oten lewat itu roh kudusnya besar sekali itu. Cahayanya terang itu pernah Intan di bandara itu Bang Laskar. Oten ini ya, pasti oten, karena Intan bisa membedakan mana yang roh kegelapan, mana yang roh kudus, itu bisa bedain dua-duanya. Nah ini oten nih, Intan habis itu loh Bang Kris, pelayanan ke Bangka 7 bulan itu kan pulang kan, naik pesawat itu kan. Nah di bandara Jakarta, begitu Intan sampai ke bandara Jakarta itu ngelihat oten ini, apa sih dari hatinya itu kayak pancaran cahaya terang banget tuh. Terus ada kayak pelangi-pelangi, berarti dalam hati Intan ini orang bagus ini ya, hubungannya sama Tuhan gitu. Intan di hati, cuma kan Intan nggak kenal, cuma ngelihat ini hubungannya sama Tuhan itu bagus, karena roh kudus dalam dirinya itu sampai menyelimuti. Aura gitu ya, kayak aura gitu. Bukan, beda aura itu kan ya? dari setan. Heeh. Kalau itu roh kudus, jadi Roh Intan kudus. tuh ya, roh kudus itu Energinya memancar dari itu. lancar itu besar kali dalam hati Intan. Ini orang berarti hubungannya sama Tuhan Yesus itu dekat banget. Nah kalau sekarang Intan tuh kayak gitu, ngelihatnya dari sisi Tuhan lagi, bukan sisi itu lagi gitu, cuma dirubah aja gitu. Makanya kerasa kalau orang ini sebenarnya penipu gini, ini kerasa gitu. Itu besar banget loh, waktu Intan di bandara nggak tahu itu, nggak kenal. Cuma orangnya jalan santai tuh. Jadi gitu teman-teman, kenapa kok setan-setan pada jikiran gitu loh? Itu pertanyaannya. Berarti ini si awalnya setan atau gimana itu loh, Bang Kris? Iya, setuju. Nah iya, silakan Kana. Si awalnya raja setan berarti nih. Iya, Karena kalau setan mau di iya iya, kan? saya benar-benar itu Bu Intan kan melihat mereka berzikir, terus mereka nyebut Allah begitu, dan itu ada di tempat yang dibilang katanya tempat suci lah, apa itu, pesantren, ponpes atau apa itu, ya kan? Dan artinya itu memang ternyata dari narasi dari Bu Intan ini yang sering melihat itu ada di mana, dan sebelum Mbak Intan ikut Yesus lagi ya, itu sebenarnya kesaksian yang sudah benar faktual, yang harus dipikirkan oleh uclim-uclim nih yang di bawah. Itu nyata, itu kebenaran bahwa kalian itu menyembah setan. Kita bukan yang mengfitnah. Mungkin Ya kan kan? dulu Intan kan spiritnya yang disebut itu loh, jin korin, setan korin itu loh. Jadi yang dilihat setan-setan itu loh. Dulu itu waktu Islam kan spiritnya jin korin. Jadinya kan yang dilihat kan setan-setan. Ya, Begitu betul, udah Tuhan kan diganti Roh Kudus, makanya nggak bisa lihat lagi kan gitu. Ayahnya gitu, seperti itu ya teman-teman. Silakan Kana. Iya, artinya jangan lagi menutup kebenaran dengan takut gitu ya. Kan biasanya kalau uclim ini takut nanti
saudara aku mengucilkan aku, tetapi aku dengar Bu Intan ini adalah kebenaran, ya kan? Dan ini benar-benar hal yang nyata, dan Bu Intan itu sering hadir di Komal ini untuk menceritakan kebenaran itu, bahwa kalian ini RT 6 ini menyembah setan, dan tempat-tempat yang kalian bilang itu rumahnya Allah, sedangkan jin-jin aja manggil-manggil Allah. Nah iya benar, ini raja setan. Jadi nggak boleh lagi merasa takut untuk membuka bahwa ajaran yang kalian terima ini adalah benar-benar bukan kebenaran. Beda dengan kekristenan. Injil Alkitab ada itu menceritakan tentang mulianya Allah dan rela jadi manusia yang hina untuk tanggung dosa. Ya kan, beda banget gitu. Ini kalau kita bicara tentang kemuliaan, kalau kekristenan bicara tentang keselamatan itu harus percaya kepada siapa, jalannya seperti apa, kebenarannya itu seperti apa. Ya kan, dan setan itu di Alkitab, di pelajaran kita itu kita harus usir, seperti Yesus berkata, "Enyahlah kau iblis dari hadapanku." Lah ini malah dijikirin, ya kan aneh. Jangan sampai keselamatan yang dimiliki oleh anak-anak Tuhan yang lain, ini muslim-muslim RT 6 ini tidak mendapatkan keselamatan itu. Kita kan mengasihi mereka ya Bu Intan ya, untuk RT 6. Makanya kita tidak ada tidak ada putus asa untuk memberitakan ini terus-menerus sesuai firman Tuhan, bahwa Injil harus diberitakan sampai ke ujung bumi, ya kan? Dan jangan lagi RT 6 merasa minder atau merasa yang benar gua, jangan egois. Cari benar-benar bahwa inilah kebenaran itu. Kebenaran itu dia pada sendirinya akan terbuka, dan dia pada sendirinya akan terangkat dan tidak bisa ditutupi oleh siapapun. Begitu. Terima kasih Bu Intan. Lanjut. Paling botol kan itu Profesor Bambang siapa itu? Profesor Doktor Bambang siapa itu? Kok bisa membuat penelitiannya itu Nyai Roro Kidul sudah masuk sudah Profesor naik Doktor itu Bambang Gentolet. Katanya gini. Kan aneh kan? Penelitian gini Kak Marsha, bahwa Nyai Roro Kidul sudah naik gaji dan gelarnya sekarang Haja Siti Sarifah. Penelitianku setan kan, botol itu kan. Itu Intan masih Islam loh. Karena masih Islam aja langsung anggapnya ini aneh gitu, stres gitu loh Kahana. Kalau Intan beda sih ya, tetap tadi ya. Intan tuh tetap Betis Olo ini. Lumayan gede juga ya kentolnya. Aduh Bu Marsha. Iya kan, ada ayatnya menyingkapkan betisnya Allah. Pentolnya gede juga ya di Solonya. Kenapa gambarnya itu? Pisau itu, makanya kan Gimana? Stocking jaring-jaringnya dibuka itu ya? Enggak, Biasanya gini ada loh. sih. Gimana Nabi nggak tegang? Coba perhatikan, gimana Nabi nggak tegang kalau Allahnya kayak gitu? Nah iya. Jangan Bang Laskar, jangan si nabinya lihat Allah begini, jangan. Mendem suaranya Kak. Oh iya, jangan-jangan mereka berdua kalau lihat betis begini, nabinya sama Allahnya ini ya ada main ya? Oh iya. Kolaborasi. Iya. Kolaborasi. Bahaya memang ini. Sodok-sodok Jadi begini, Allah gitu iya, ya. Bu Intan. Jadi gini Bu Intan, kalau kita di dalam Alkitab dengan kitab mereka, betapa Alkitab itu memandang kekudusan itu sesuatu yang sangat mulia. Hidup itu harus kudus, setan itu harus kita injak, dan kuasa maut itu sudah tidak ada, sudah dihancurkan oleh Yesus di kayu salib. Nah, itu kan berbeda dengan kitab mereka yang bicarain tentang seksual, bicarain tentang penyembahan setan, membun-bun, dan semua segala kejahatan yang ada di neraka itu, ya pantas aja mereka keselamatan tidak ada, langsung masuk sakaratul maut. Karena kitabnya demikian, junjungannya demikian, Allahnya demikian. Iya, ngeri juga ya. Saya baru berpikir, waduh, kesimpulannya apa yang dinarasikan oleh Bu Intan ini dengan pengalaman Bu Intan. Coba Bang Laskar Ngeri. Bang Laskar sambil dibukakan Al-Kalam ayat 42. Al-Kalam 42. Ini kan umatnya nggak tahu kalau Allahnya itu punya betis. Al-Kalam 42. Ya. Ya wajar aja kitabnya itu bicara tentang kejahatan, keselamatan tidak ada, masuknya di sakaratul maut. Betul itu. Sesuai banget. Wah, Surah ngeri berapa juga. itu ya Al-Kalam?
Saya kan nggak tahu, nggak hafal suratnya. Al-Qalam. Surat Al-Qalam ayat 42. Teman-teman kalau di bawah tahu tolong diketik surat Al-Qalam 42. Allah, betis mau kok kayak kesebelasan sih. Jadi sih ke pemain bal-balan ya. Ada nggak bang? 42. Tak. Al-Qalam ayat 42. Al-Qalam. Pakai Q. Al-Qalam. Kan kalau ngomong Al-Qalam. Al-Qalam ya Mbak Intan ya. 68. Bu Marsha udah lupa Surah 68. nyebutinnya. Al-Qalam, Al-Qalam. Oh, Al-Qalam yang 48 ya. Bro. 68. 68. Ya. 4 nomor punggung 42. Ditunjukin di itu bang, tunjukin di layar kalau bisa. Iya. Jadi supaya mereka tahu, oh Allah tidak sama dengan makhluknya lah. Ini betiknya siapa? Betul nggak? Iya, betul. Teman-teman tolong diketik surat Al-Qalam. Udah dapat. Nah, nih. Harusnya ayatnya ditaruh di bawahnya betis, jadi mereka tahu tuh, ya. Pada hari ini ketika betis disingkapkan dan mereka diseru untuk bersujud, berarti kan betisnya harus sujud. Namun mereka tidak mampu. Nah, ini betisnya siapa suruh sujud? Lalu memang nggak nyambung. Hah? Di ayat sebelumnya nggak nyambung itu antara ayat satu sama lainnya. Ingat Iya, loh. kan Nih ngomong-ngomong Ada hari. stocking jaring-jaringnya dicopot ini. Biasanya Pak. iyalah. Ini maksudnya apa ya kak? Ingatlah, pada hari ayat ketika petis disingkapkan dan mereka disuruh untuk bersujud, Al-Qalam maka mereka 42, tidak Pak. mampu. Ya, Al-Qalam 42. Yawma yukshabu an syaki wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Ingatlah pada hari ketika petis disingkapkan dan mereka disuruh untuk bersujud, maka mereka tidak mampu. Terus di bawahnya udah lain lagi ngomongnya kak. Bawahnya lain lagi ngomongnya ya. Saya ayat random. Random ya. Makanya kan dulu Intan ngomong masih mending cerita Kopingho itu Intan mau dilempar kursi dulu. Intan kan dulu gini Bang Faisal. Intan mau jujur nih kamar saya Intan tuh dulu waktu masih Islam itu suka itu loh. Apa sih suka ngerumus-ngerumus tongkel itu loh kan, beli buku mimpi dikasih temen itu kan buku apa sih tafsir mimpi ya mbak buku tafsir mimpi Intan punya. Nah disuruh baca Quran sama ibunya Intan, jawabannya Intan mendingan baca buku tafsir mimpi. Ada manfaatnya dapat duit itu kamar mau dilempar sama kursi loh. Masih ingat itu akhirnya buku tafsir mimpinya kamar dibakar. Nah, orang Quran itu jauh lebih kacau loh. Ceritanya ceritanya gini, ini ngomong begini di bawahnya udah lain lagi. Ibarat kata gini kak, cerita misalnya Intan cerita nih, si kancil kemudian mencuri timun, tahu-tahu udah ke Cinderella Bu Intan. Iya ya, ayatnya di bawah beda lagi ya. Ini ada lagi yang bilang gini, biarkan aku bersama orang-orang yang mendustakan perkataan ini, Al-Quran, dalam kurung, kelak akan kami biarkan mereka berangsur-angsur menuju kebinasaan dari arah yang tidak mereka ketahui. Lah jahat amat ini Allahnya ya. Perkata. masih mending baca tafsir mimpi pecah nomornya. Itu urut loh kalau tafsir mimpi. Bener loh kak, kalau tafsir mimpi nih kendaraan transportasi ini urut transportasi semua gitu kan, dari beca, dari bus itu nomornya ini. Nah Quran ini nggak urut. Bingung. Makanya Intan kesal kan nama ibunya Intan. Kamu ya suka baca buku-buku begitu tapi kau nggak baca Quran gitu kan. Jawabannya Intan enteng kak. Buat apa manfaatnya baca Quran? Baca Quran manfaatnya ya nyambung. Ibarat kata Kahana sedang tak acak cerita, Kahana itu kancil mencuri timun terus dikejar-kejar sama petani, tahu-tahu ke Cinderella, kemudian Cinderella Kahana. Iya, saya pas Bu Intan bilang ke bawahnya lagi ayatnya udah beda lagi, terus saya coba baca. Loh iya, ini kok beda-beda. makanya Astaga naga. Mas Samu Allah bangga sudah menyelesaikan 30 juz. Si Angelina sadar. Si Angelina sadar loh.
Si Angelina sudah bangga pamer-pamer. Aku sedang menyelesaikan 30 juz dalam hati Intan ngakak itu loh. Foto kau itu. Iya, saya jadi terbuka nih Bu Intan bilang ayat-ayat Al-Qur'an ini kalau dibaca seterusnya itu nggak ada yang nyambung. Ya ampun, jadi kayak ayat linglung. Keder saya jadinya ini. Linglung. Andalan Intan Kamarsa. Ada lagi kesal sama ibunya Intan baca Al-Alaq tapi dengan teriak-teriak. Kalau lagi kesal sama ibunya Intan itu baca Al-Alaq tapi baca bahasa Indonesianya di kamar itu keras-keras. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan dan telah menciptakan manusia dari bacalah ya Tuhanmu lah yang maha mulia yang mengajar manusia dengan pena, ia mengajar manusia apa yang tidak diketahuinya sekali-kali tidak. Ibu kan marah Kak, terus maki-maki Intan. Terus Intan lagi baca Quran suruh ibu. Serem juga. Katanya suruh baca Quran. Ya ini lagi baca Quran ini. Sekali-kali tidak. Kita suruh baca Quran kan Kak. Begitu baca Quran marah-marah gimana sih? Sekali-kali tidak. Sungguh manusia itu benar-benar melampaui batas. Apabila melihat dirinya serba cukup. Sungguh hanya kepada Tuhan mula tempat kembali. Bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang sudah beda lagi? Intan andalannya itu. Soalnya Intan andalannya ayat surat itu kan. Nah kalau bikin sambil teriak-teriak. Intan tuh andalannya itu ya. Al-Alaq terus Al-Adiyat. Terus At-Takbir itu andalannya. Tak baca keras-keras. Apabila unta-unta yang kunting ditinggalkan dan binatang-binatang liar itu. Dia marah. Ibu Intan marah tuh Kamarsa. Intan puas kali bikin dia marah. Karena kalah itu jadi Intan tuh apa sih ya ingin baca kesal gitu loh karena ya kan kalau di Al-Qur'an iya. Saya baca lagi ayat ke bawahnya. Apabila ayat-ayat kami dibacakan kepadanya, dia berkata, ini adalah dongengan orang-orang terdahulu. Kelak dia akan kami beri tanda pada belalainya. Ini loh. Kelak dia akan kami beri tanda pada belalainya. Kalau saya pikir ini yang bacakan manusia bukan gajah ya. Astaga, jijai banget. Ini ayat gimana kan? Yang baca gajah, Makanya Kak Hana, mereka itu tidak diharuskan membaca arti Quran itu. Yang diharuskan melafalkan huruf Arab itu. Karena buat mereka itu huruf Arab itu kata-kata yang indah. Tapi coba begitu artinya. Itu ada belalai itu gimana? Iya, ada belalainya. Iya, makanya kan saya bilang, makanya kita harap sedikit maklum ya kalau mereka masih Islam. Ya, teman-teman ya. Karena mereka tidak tahu arti di dalam Quran itu. Iya, kalau betul. Artinya tahu pasti seperti Mbak Intan. Iya, betul. Terus ada lagi Bu Marsha ayat di bawahnya. Siapa di antara kamu yang gila? Lah kok lo nanya? Ya kalau dia Allah. Bu Intan bener loh, Bu Intan udah tahu Al-Qur'annya fasih loh. Ternyata bener lah. Saya jadi ketawa sendiri. Dia nanya loh. Makanya kan ada pendapat yang Quran astaga naga. Quran ini seperti kumpulan saja kayak gitu-gitu. Iya, betul, hayalan saja. Betul. Makanya umat Islam sama ulama dan usia tidak diwajibkan umatnya untuk menerjemahkan. Gak wajib. Iya. Tapi kalau membaca lafal huruf Arab itu mendapat pahala. Astaga, ngeri juga. Kamarsa komat kami kan kusu tuh. Kusu. Sambil tangannya sedekap itu kan, itu kan kusu. Komat kami ternyata yang dibaca sekali-kali tidak. Sungguh manusia itu benar-benar. Coba kayak Hana tadi. Tuh, thank you ya yang ngasih peti emas itu di atas coba. Thank you ya. Itu apa sih artinya tuh? Nggak tahu kenapa itu apa itu Mbak Intan? Loh. Kamarsa, nggak usah ke hadis-hadis Quran aja dibully. Iya, sebenarnya kalau kita mau bahas Quran aja lucu loh. Makanya bukan kita menghina ya, bukan kita menghujat ya. Iya. Tadi Hana coba baca terus ditelaah itu kata-kata. Maksudnya apa itu? Kayak iya. Ini Quran ini yang baca ini binatang atau manusia kan gitu kan? Iya, misalnya kan saya Uclim, saya baca, saya nggak baca Al-Qur'annya aja, pas saya baca artinya gini. Biar apa kamu jelas pulang iya kan kamu apa tadi tuh saya udah saya tutup ya kan dikenakan kepada belalainya lah gua yang baca kan gua bukan gajah kenapa lu ngomong sama gua belalainya kan gitu maaf ya kan
Iya. Masa Hana itu mungkin belele yang lain. Iya kan maksudnya Bu Intan, Al-Quran ini kan dibaca buat manusia yang baca. Kenapa juga ada kata belalai? Ya kan begitu. Kan saya bisa tanya balik misalnya saya bilang, iya kan? Lah sebenarnya kan nanti saya bisa tanya balik ini, sebenarnya kamu tanya belalai saya apakah kamu singa? Kan begitu. Drama memang. Makanya Intan tuh sering sama teman-teman, gak usah jauh-jauh ke hati saya, kita bully Quran aja. Pekerjaan Intan dulu waktu masih Islam bully Al-Quran. Makanya Kak Marsha, begitu Intan masuk Kristen, pada ngomong gini Kak Marsha, gak heran kok masuk Kristen, karena dari dulu suka bully Quran. Ya lo orang aneh, ya kan? Komat kami ternyata yang dibaca kan kusu ini Kohana. Ternyata kusu banget kan. Konsentrasi ternyata yang dibaca sekali-kali tidak. Iya betul. Apabila melihat dirinya serba cukup, sungguh hanya kepada Tuhanmu lah tempat kembali. Bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang? Tadi tanya sendiri. Berarti ngomong sendiri kan? Ngomong sendiri waktu sholat, tanya sendiri, ngomong sendiri. Iya juga. Iya kan? Betul nggak? Astaga. Sampai Intan ngomong gini kan, sampai Intan ngomong sama ibunya Intan, itu sebenarnya orang-orang yang sedang baca Quran dan sholat, orang-orang stres. Bener gak Kahana? Bener kan? Iya lah, Orang ngomong, pantesan Bu Intan pindah, pantesan banyak murtadin juga mereka baca ini tulisannya artinya yang udah sedih-sedih ya, udah baca yang kayak begitu sedih, artinya belalai, kan si Ake itu begitu. tahu nggak? Gara-gara itu. Gara-gara kalau Intan ketemu teman-teman Intan kan dipraktekkan, diparodikan loh, Intannya berdiri Allahu Akbar. Terus Intan baca Kak, sekali-kali tidak, kamu kan ketawa semua. Tapi gara-gara itu dua teman Intan masuk Kristen. Karena iya ya kalau orang gila ya, ayo orang gila ya Intan. Iyalah kalau orang gila. Tapi pada ketawa itu loh. Dan tahu nggak teman Intan kan Muslim sangklak-sangklak itu kan, jadi kan nggak pada tersinggung ya. Tapi pada ketawa itu sampai terkencing-kencing tuh di alun-alun kan, kadang kita kumpul di alun-alun itu loh Kak Marsha. Dan di sana kumpul ngopi-ngopi, nanti Intan memparodikan Kak Marsha. Ini kalian sholat nih, kalian nih, Allahu Akbar. Komat kami ternyata sekali-kali tiga. Bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang seorang hamba? Ini doa kalian kalau sholat yang dibaca-baca ini artinya, wah kayak orang stres ya Intan gitu loh. Tapi ini kan memang gak pada sholat itu teman-teman dekat Intan. Malah ada yang ngomong gini, untungnya aku gak sholat Intan gitu loh Kak Marsha. Bener kayak orang stres, bener loh. Dua temen Intan Kahana akhirnya apa? Tak pikir-pikir, iya juga kok bener Intan gitu kan. Iya, puji Tuhan. Antar Intan kan ke gereja itu loh. Malah dianya yang rajin ke gereja, Intannya nggak ribut sama pendeta. Gara-gara apa pendetanya agak wanes itu. Masa ngomongnya gini, Bapak Anak Roh Kudus adalah Yesus Kristus. Oh berarti Anda itu wanes, Bapak pendeta, ribut di situ sama Intan. Debat-debat. Akhirnya dia bilang gini, karena kecuali Anda mau keluar dari jemaat saya, ya udahlah daripada Intan ikut wanes gitu. Intan. Wanes loh ternyata ini ya maksudnya gerejanya sih benar. Ternyata wanes. Ada orang-orang tertentunya yang terkontaminasi gitu loh. Termasuk salah satunya itu pendetanya Intan itu terkontaminasi gitu loh. Karena ribut namanya tentu itu doktrin tuh. Yang lucu ini saya baca lagi nih yang di Al-Jin ini nih, sesungguhnya masjid-masjid itu milik Allah, maka janganlah menyembah apapun bersamaan dengan menyembah Allah. Lah, ini aneh-aneh. Jangankan masjid, kapal-kapal yang berlayar di di pantai aja katanya milik Allah, kapal-kapal. Padahal milik juragan kapal, betul nggak? Aduh, bertobatlah Muslim. Ibu kenapa sih kapal-kapal milik Allah gitu kan? Ibunya Intan bilang, ya iya Intan semuanya milik Allah. Oh enggak lah, itu milik juragan kapal tuh gitu kan. Ya Intan tuh ini. Kita pakai otak lah. Harusnya gini, itu pemberian gitu loh, itu berkat pemberian Allah atau apa gitu loh. Kok ini kapal-kapal milik Allah gitu loh? Katanya, orang milik juragan. Ini Allah memang benar-benar kayak perempuan, serba diakuin, pena, ngajarin orang pakai pena. Jadi nggak usah lari-lari tuh hadis.
ke Quran aja gitu. Di Quran aja banyak kayak gitu. Mbak Intan, itu Bang Jul bilang apa korun? Itu apa sih maksudnya? Aku Korun itu harta karun. itu diapain tuh teman-teman? Oh, Korun itu apa harta yang- karun. oh mereka bisa ambil. Hmm. Coba jelasin teman-teman, tapi takut nggak tahu, aku aja nggak ngerti. Ada korun itu kan ya cerita dongeng lagi tuh. Katanya itu. Tapi kalau ini kan nyata, korunnya itu ada kotaknya di atas. Kalau Oh, itu. Kirain harta korun. ya itu loh tadi Bang Jul kan bilang korun ambil, maksudnya apa? Aku nggak ngerti. Sorry Bang Jul, sorry punten, aku nggak tahu memang. Caranya gini. Oh, dibuka terus mengirimkan 2 koin ke Hana misalnya nih kayak gitu. Oh, ayo teman-teman, ayo ya. Oh, gitu. Ya lanjut Mbak Intan. Sorry, aku gaptek, aku nggak tahu gitu. Maksudnya aku nggak tahu ya apa. Kirain cerita korun. Kalau cerita korun dongeng lagi katanya itu umatnya Nabi Musa. Padahal di cerita Musa nggak ada itu cerita kayak gitu loh. Aduh. RT6. Oh, memang pantas dibully ya RT6 ya. Tapi Intan waktu masih Islam bulinya terlalu loh karena kalau sekarang kan karena Intan udah Kristen jadi kan Intan titik koma lah ya. Kalau dulu Udah Intan, kelihatan ya. oh justru waktu Intan masih Islam itu pedas banget kalau bully. Terang-terangan bully tuh. Bener loh. Dijadikan lawakan itu. Dijadikan lawakan, dijadikan tulisan di Facebook. Akhirnya didatengin, digeruduk rumahnya mula-mula. Iya gara-gara Intan itu surga apa lokalisasi gitu Intan bikin status gitu di Facebook. Wow, gempar. Karena Intan kan anaknya pengawas Departemen Agama kan. Jadi kan tahu semua. Di sini nggak terima kan. Jadi kelompok ini nggak terima ke rumahnya ibu. Ngaduin status Intan diperlihatkan ini. Terus Intan tanya balik. Kenapa Anda marah? Gitu loh. Intan masih remaja loh, Bana. Kenapa Anda marah? Kan ayatnya kecuali itu tidak ada. Anda marah. Betul nggak? Kalau itu ada bukti, Iya. kenapa marah? Gitu kan? Diam Iya. diam semua loh. Ibunya Intan mukanya merah gitu kan. Ini dalam hatinya Asmin aku bikin malu terus gitu kan. Terus aku jelasin itu anak bertiga-tiga dan sebagainya ya, Kahana. Udah itu udah Iya. selesai nih. Kita pulang. Gak lama kemudian Kahana keluar dari gua. Harusnya jadi dukun kok jadi nabi. Kembar saya. Harusnya unscribe semua gitu intinya statusnya. Iya. Wah rame lagi Kahana. Wah pokoknya kesini lagi. Terus Intan kasih pandangan lagi. Loh betul di mana-mana keluar dari gua itu pada jadi dukun loh. Kalau enggak yang pesugihan itu kaya raya tak gitu kan. Iya. Kalau yang nggak gagal gitu. Udah selesai kan? Lagi Kahana nggak henti itu. Kalau bully Intan itu. Dulu itu bulinya bener-bener. Sampai ibu naik pitam akhirnya apa sih masuk rumah sakit Kahana. Tahu nggak? Gara-gara ini. Ya mikirin karena kan udah berhenti gitu kan. Iya. Kenapa Intan marah? Karena nggak dibolehin untuk Kristen gitu loh. Jadi Intan kayak gini, kalau nggak boleh Kristen ya tak bully terus. Gitu loh Kahana. Iya, soalnya kan Bu Intan sudah melihat ini kejanggalan-kejanggalan ini. Jadi kebenaran itu akan tetap mengejar Bu Intan. Ini nggak benar nih begitu. Walaupun istilahnya ibunya Bu Intan bilang gini, waduh tuh anak durhaka banget sampai gue masuk rumah sakit tuh nggak benar banget ya mungkin begitu. Tapi memang kebenaran itu akan tetap terungkap, nggak bisa ditutupi gitu kan? Ya Bu Marsha ya. Iya, betul. Yang paling menghebohkan apa ya? Intan nyanyi Ave Maria. Masih aja nggak? Bener loh, masih aja nggak. Intan suruh hapus ya itu kan ibu Intan ngamuk itu kan Kahana. Hapus itu ya, kamu bikin malu orang Islam nyanyinya Ave Maria gitu, nggak mau. Itu Facebook aku kok, itu Facebookku gitu kan. Nggak mau Intan siapa gitu. Aku tuh ibumu, kamu durhaka ini. Nggak mau pokoknya Intan itu nggak mau. Intan prinsipnya kayak orang Amerika aja lah. Ya privasi itu urusan sendiri gitu kan. Akhirnya Iya. dibiarin Kak. Masih ada itu, masih ya Intan nyanyi Ave Maria. Ave Maria. Iya bagus itu. Gracia plena. Tapi tahu nggak? Kontak posting orang-orang Ujim nih merinding. Aku kok jadi pengen nangis. Itu Ujim loh orang Islam. Yang nge-like, Nyanyi- yang nge-like tahu iya. nggak? Yang nge-like banyak kali loh. Padahal orang Islam yang nge-like. Tahu nggak gambar Iya.
Itu Intan tuh. Masih ada itu di Facebook. Itu tahun berapa? Intan masih jauh, belum 5 tahun sebelum ikut Tuhan. Ya. Jadi itu Intan udah nyanyi itu, teman-teman, Ave Maria ya. Sama satunya Malam Kudus, sunyi senyap, pakai gitar sendiri. Itu masih ada, masih tak simpen buat kenang-kenangan ya, karena gara-gara itu ibunya Intan sakit. Karena suruh dihapus, Intan nggak mau hapus. Hapus ya kamu ya, malu-maluin kamu. Ibumu ini pengawas departemen agama, anaknya nyanyi lagu Kristen gitu. Karena Iya, udah nggak mempan lagi dibilangin. karena Intan pengen masuk Kristen, nggak boleh, kita bully terus lah. Intan sampai nggak akan berhenti. Intan mau bully terus. Iya. Nanti kamu lama-lama dilaporkan, di penjara juga nggak apa-apa. Intan bilang gitu. Karena nggak diizinkan gitu loh. Itu kalau udah cinta Tuhan begitu ya, udah cinta Tuhan, kebenaran, benar-benar kita udah cinta kebenaran, siapapun yang mau masukin kita sampai ke penjara juga nggak peduli, karena kebenaran itu yang memang benar itu yang kita ikut. Iya. Udah tahu siapa AWSWT itu, iblis itu udah tahu, makanya nggak mau. Udah tahu AWSWT itu iblis, udah tahu, makanya ngotot. Intan mau ikut Yesus gitu loh, ngotot Intan tuh, karena dikira nggak. Oh, nyotok bully terus pekerjaan Intan tuh bully RT6 itu loh. Kamarsa. Bully kitabnya itu terutama. Teman-teman, Kak Intan, ini kan tadi sore saya keluar di Gunung Cisuma nih, saya naik. Kebetulan kan temanya tentang penyaliban kemarin, ya toh. Saya tanya baik-baik loh. Ya, ini supaya Islam-Islam di bawah pengikutnya ini dibotolin, diisi apa sih, cuma botol itu kan tak bilang. Justru saya mau tanya, di kalian itu siapa yang gantikan Isa gitu? Kan diserupakan tuh, sehingga Isa katanya nggak disalib, siapa? Itu aja loh pertanyaanku. Ya Tuhan, katanya kayak gitu Gurunda. Saya berusaha naik, saya berkali-kali naik supaya ini loh, ada yang cerdas berpikir gitu loh. Nggak masalah, saya nggak masalah tertulis seperti itu. Yang saya tanyakan simple. Makanya saya bilang, kamu kan Gurunda di situ. Kamu kan katanya Gurunda ngerti kita. Saya tanya siapa itu yang diserupakan? Namanya, saya minta nama siapa? Apa jawabannya? Loh, itu diserupakan bagi orang-orang. Loh, gimana sih? Qurannya jelas menulis diserupakan. Itu yang berkata Allahmu kan, tak gitu kan? Berarti Allahmu tahu siapa nama orang itu. Udah ditendang aja, aduh, rumah ini betul-betul. Saya untungnya masih ada spirit yang kemarin Jumat Agung, makanya saya tenang di situ. Menghadapi iblis-iblis sekelas Zuma gitu. Mbak, nggak bisa jelaskan ujungnya ditendang. Makanya saya bilang, sempat ngomong saya ini teman-teman ya. Orang kayak gini kalian ikuti tau. Ditanya satu udah mencret, baru satu loh. Sesuai tema loh itu padahal. Kita ngikuti pola pikirmu, kalian tidak mengakui penyaliban Tuhan Yesus, nggak masalah. Pertanyaan saya simpel, mungkin teman-teman Islam di bawah sini ada ya. Siapa nama yang menggantikan Isa itu? Kalau Anda nggak bisa jawab, tinggalkan agamamu. Mereka itu kan Kristen Aksumit ya, yang sampai ke tanah Himyar. Ya Intan udah tahu sejak Intan Islam. Jadi begini teman-teman, kenapa Intan banyak alasan ya itu kuat untuk keluar dari Islam. Salah satunya Intan tahu sejarah bahwa ajaran Islam ini diambil dari sekte Basilides. Jadi sekte Basilides ini sinkretisme ya, okultisme, satanik lah teman-teman. Nah Basilides ini menarasikan begini, bahwa Yesus Kristus itu tidak disalibkan. Ya, yang disalibkan itu Simon Kirene. Itu Intan udah tahu sejak Intan Islam. Ya makanya ini kan Basilides ini kan orang gereja cuman ke apa sih ya, karena mungkin apa gitu ya, teman-teman jadi sesat gitu, jadi ikut satanik itu ya. Begitu juga sebenarnya Karl Marx ya. Karl Marx itu kan aslinya anaknya pendeta juga, itu tersesat ya teman-teman, karena itu duit teman-teman. Jadi alasannya memang duit. Dari dulu itu yang pengkhianat-pengkhianat Tuhan itu alasannya memang duit. Kayak Karl Marx ini duit juga dan seks ya teman-teman. Nah jadilah dia mendirikan komunisme untuk melawan Yesus. Makanya simbolnya itu kan paluarit, saliter palki itu kan ke bawah sebagai simbol perlawanan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Itu karma. Itu Intan udah tahu sejak Islam. Makanya Intan tuh Kristen itu nggak omon-omon. Ya asal masuk enggak. Penelitian panjang sekali sejak remaja. Makanya berani tuh. Waktu itu sangat berani mengkritik Kahana. Ada lagi Intan bikin lukisan Kahana. Waktu masih di sono ya, lukisannya masih lo di Facebook. Tak kasih judul false prophet, nabi palsu. Kembar lagi tuh lukisan ini tuh. Jadi tak kritik itu habis-habisan mengenai kalender, terus mengenai klaim-klaim bahwa Islam menemukan rahasia ini loh bang, lautan
antara satu dan yang lain ketemu. Nih teman-teman dengarkan ya. Jauh-jauh sebelum ada RT6, sebelum ada Kristen juga, sebelum ada keyahudian, ya, peradaban Mesopotamia sudah mengenal penanggalan, mengenal zodiak, ya, mengenal astronomi, mengenal matematika. Itu sudah tahu sejak dulu, ya. Jadi bohong kalau itu ditemukan RT6, bohong. Itu sudah ada sejak dulu, teman-teman. Cuma tidak memperkenalkan memang seperti yang ditulis dalam Alkitab. Tidak membahas kuasa pikiran, alam pikiran, tidak membahas jiwa, hati, jiwa, dan akal budi, itu tidak ada. Nah, Intan temukan itu di kekristenan. Kalau lainnya tidak. Kalau lainnya menekankan ke, apa sih ya, kayak Sang Buddha ini kan menekankan hanya kebajikan gitu. Udah, tidak memiliki spirit Roh Kudus, ya. Begitu juga Hindu. Jadi Intan teliti nih. Nanti Intan kapan-kapan bahas ya Kak, semua agama ya, dari zaman kuno sampai modern ya. Nanti kita bandingkan siapakah yang berbeda. Cuma kekristenan teman-teman. Itu ada berapa agama itu? Banyak sekali. Dari Jainisme ada apa itu. Kita nanti bahas kapan-kapan ya. Jadi Intan tuh masuk Kristen itu bukan kaleng-kaleng asal bludus gitu, enggak. Karena Intan bukan tipe begitu, mudah percaya enggak. Jadi harus benar-benar tahu apa yang mau Intan masuki. Itu harus tahu, Intan kan orangnya nggak percayaan itu. Ya, jadi begitu memutuskan Kristen itu sudah pertimbangan yang sangat matang. Sehingga ketika ditanya mampu menjawab gitu loh. Ya teman-teman, karena tadi memang di luar kekristenan itu mempunyai simbol yang sama, spirit yang sama. Ya, mau itu agama Jainisme, apa terus Yesidism dan sebagainya itu sama semuanya, sama teman-teman. Ya, sama semuanya. Kecuali kekristenan ini. Kekristenan ini kan berakar dari Yahudian ya. Nah, ini benar ini berakar dari Yahudian. Cuman Yahudi saat ini sebagian orang-orangnya udah tersesat. Jadi bukan Allahnya yang salah ya teman-teman, bedakan. Yahudi Allahnya tetap benar, orang-orangnya yang sesat. Ya, makanya kan Rasul Paulus mengatakan yang disebut orang Yahudi secara spiritual itu ya orang-orang Kristen ini. Yang disebut keturunan Abraham ya orang-orang Kristen ini. Yang disebut Israel ya orang-orang Kristen ini secara rohani. Bukan secara fisik ya teman-teman. Jadi Intan tuh ikut Kristen itu sudah pertimbangan luar biasa. Dan itu sudah dipersiapkan ini Kak Hana. Begitu mau masuk Kristen ini udah persiapan, nanti aku diusirin ini. Udah dipersiapkan pertimbangan gitu Kak Hana. Aku harus siap-siap. Jadi Intan telepon teman-teman Intan untuk bersihkan rumah Intan yang rusak itu waris, tapi kan nggak pernah tak urus gitu loh Kak Hana. Karena kalau Intan bertahan di situ mungkin dibun-bun lah ya. Jadi Intan tuh sebelum terang-terangan mengatakan I love you Jesus Christ ini sudah siap pindah gitu Kak Hana. Dan itu Intan telepon teman-teman Intan, bereskan rumahku di sono. Buat apa Intan? Sudah beresin aja. Terus akhirnya Intan pindah, begitu sudah bersih, beres gitu, pindah Kak Hana. Barulah begitu Intan minggat lah istilahnya ya, baru terus terang. Ya, akhirnya udahlah bercerai gitu loh Kak Hana sama mantan itu. Jadi udah tahu resikonya ya teman-teman. Tapi kalau Intan nih, meskipun itu harus melepaskan semuanya itu rasanya sakit sekali teman-teman. Melepaskan semuanya itu memang sakit sekali. Tetapi Intan lebih berat Tuhan Yesus Kristus. Rasa sakit itu udahlah biarin, nanti juga sembuh gitu loh Kak Hana, prinsipnya Intan. Betul. Tetapi Intan takut ya, takut mati, mengalami maut, intinya begitu. Jadi Intan tuh kalau teman-teman tanya, Intan pada saat meninggalkan semuanya itu sakit? Enggak, sakit banget teman-teman, sakit banget. Coba harus pisah dengan anak, semua tak lepas. Iya. Ya atribut-atribut Intan itu tak lepas semuanya ya. Semua kekayaan, semua apa itu tak lepas. Sakit banget. Tetapi lebih sakit kalau Intan ini nggak ikut Yesus. Binasa lah. Akhirnya udah, Intan kan prinsipnya sakit juga nanti sembuh gitu loh Kak Hana. Ternyata ya sembuh juga lah. Ya kan, malah sekarang Intan tuh ngelihat mantan, lihat orang-orang yang nyakitin Intan itu lihatnya dengan kasih gitu kan, nggak ada terus Ya, jadi mati dendam itu nggak ada itu loh. Heran loh. Ini bukan perasaan Intan. Iya betul. Kayak memang dibuat seperti itu sama Tuhan ya. Jadi lihat mantan, lihat apa itu yang ngusir Intan dan sebagainya, itu lihatnya kok justru kasihan gitu, nggak lihat benci gitu loh. Dalam hati Intan, sekaya apapun engkau, setinggi apapun jabatan engkau, setinggi apapun gelar engkau, percuma kalau binasa, betul nggak? Amin, betul banget.
Percuma kalau binasa teman-teman, punya kekayaan gitu ya, punya keluarga harmonis, punya ini dan itu. Percuma kalau finalnya itu adalah binasa, maut. Itu percuma. Buat Intan sih Tuhan gak ada harganya gitu loh. Nggak bisa dihargai. Iya, melebihi dari apapun, dari keluarga. Dan memang ikut Yesus itu akan ada membawa pemisahan. Karena apa? Karena dia kasih. Nah, nanti kita akan mengerti itu pas begitu udah ikut Yesus, kita tidak membenci mereka, malah mengasihi, malah berdoa buat mereka supaya mereka selamat. Kan itu intinya. Ya kalau teman-teman tanya dampaknya ke Intan apa? Intan sakit keras. Iya, Gimana betul. sih, sakit sekali hatinya, pedih gitu kan. Harus melepaskan semuanya dengan ibarat kata ditebas pedang gitu kan, Kak. Ditebas pedang harus terputus gitu kan. Sakit itu, sakitnya minta ampun teman-teman. Sampai Intan tuh diem nggak kuat, sebenarnya nggak kuat itu. Tapi diem di belakang, nah itu Tuhan datang itu. Pas sakit di puncak itu. Nah, sakit banget karena harus melepaskan semuanya teman-teman. Dan Intan jatuh sakit. Akibatnya jatuh sakit itu karena nggak kuat kan. Jatuh sakit itu sendirian, dikucilkan, dibully, digunjing, fitnah. Teman-teman sakitnya minta ampun. Udah itu kehilangan semuanya, anak lah, harta lah gitu. Tapi pikirin Intan begini, ini kan dunia. Ya, kalau misalkan Intan meninggal dunia, ini selamat. Nah, kalau bertahan di sono, Intan nggak selamat. Mendingan sakit sekarang gitu, pikirin Intan gitu kan. Betul banget itu. Salut juga ya sama Bu Intan ya, bahwa apa ya, ikut Yesus itu nggak seperti orang-orang sekarang gampang banget, mualaf, tahu-tahu udah jadi ustadz, udah gini, ya udah macem-macem. Tapi kalau mengenal Yesus itu beda ya. Baru mualaf jadi ustaz ya kacau. Iya, ada tapi nggak ngerti itu. Ada di dekat rumah saya. Udah sombong banget begini-begini, tapi pikir saya udahlah biarin lah, itu urusan mereka ya kan. Tapi banyak juga yang mualaf, akhirnya mereka balik lagi juga Bu Intan, karena pada akhirnya akibat komal yang ada tentang komal Kristen ini, mereka juga cerita sih sama saya, banyak juga yang mereka kembali lagi. Mereka cuma tanya, saya dosa nggak ya, saya ini mau dibolehin lagi nggak ya. Saya bilang masih ada kesempatan, ini Tuhan belum datang. Saya bilang begitu, kembali, saya bilang begitu ya, walaupun iya diam-diam. Sebenarnya mungkin sadar ternyata yang dibaca adalah apabila onta-onta yang bunting ditinggalkan. Ya iya itu. Iya puji Tuhan. Mereka ikut TikTok di komal saya sih memang bilang gini, saya nggak mau banyak ngomong dan banyak cerita, coba ikut komal ini saya sebutin. Mungkin juga di sekarang ini mereka juga dengar saya. Jadi mereka suaranya kecil kan? Iya, saya bilang nggak usah malu untuk kembali, tidak ada yang terlambat. Jadi begitu bahasa kata tidak ada yang terlambat, terus mereka pelukan, nangisnya itu sesegukan, lu sedih juga saya, tapi terharu gitu. Mereka bisa kembali aja, saya bilang aduh puji Tuhan, saya bilang saya bisa jadi berkat buat mereka juga, puji Tuhan. Lah ini tetangga saya bisa kembali ya, lah saudara saya yang satu ini susah banget ya mau kembali, pikir saya belum waktunya apa gimana gitu ya Bu Intan ya. Saya doain aja terus gitu supaya dia mau lah cari keselamatan dan kebenaran itu. Dan lagi susun artikel ya, judulnya Nepilim, benih setan itu ya teman-teman. Dan Intan udah penelitian udah sempurna lah, tinggal menyusun aja. Jadi kaum Nepilim itu kan hancur dibinasakan dengan banjir Noah ya, banjir Nuh. Kaum Nepilim, pemuja Saturnus, si kubus hitam, itu udah hancur. Kemudian muncul di tanah Sinear. Nah ini benihnya dari mana lagi? Ternyata Intan teliti itu selidiki dari Ham. Kan 3 anak Nuh ini kan Ham, Sem, Yafet, Ham kan. Ini dari Ham, ya, betul. dari istrinya si Hamnya. Benih Nepilim muncul lagi itu di tanah Sinear. Nah terus muncul lagi tuh di Arab ya, Mekah. Berarti begini Kahana, makanya di Yohanes 17 ada dijelaskan Tuhan kita hanya mengambil bagiannya ya, dan bagian yang ditentukan untuk binasa itu tidak. Berarti itu benih Nepilim, anak setan. Jadi di Injil meskipun itu keluarganya Kahana, tetapi di situ ada benih setannya, itu nggak bisa, itu tetap yang ditentukan untuk binasa. Makanya kalau Intan berdoanya memasrahkan, menyerahkan semuanya sama Tuhan, dan Tuhan yang milih. Kalau memang keluarganya Intan ini anaknya Tuhan, pasti ikut Tuhan. Makanya kan ada tertulis, domba-dombaku mendengar suaraku. Berarti yang mendengar suaranya itu anak setan itu, si Nepilim, benih Nepilim. Makanya Intan lagi susun ini, benih Nepilim. Dan itu tahu nggak? Yang tersisa itu memang dari Arab.
teman-teman. Jadi muncul terakhir ini kan di Arab itu kan, mengusung simbol Nepilim lagi, menara bulan sabit sama kubus hitam. Itu jadi bahkan kemarin kumpulan pembesar-pembesarnya itu tahun berapa itu kumpul loh, kelompok Nepilim ini. Pimpinan-pimpinannya kan, nanti tunjukkan ya datanya. Ngeri ya teman. Jadi memang ada anak-anak setan teman-teman. Jadi kalau si Suma si ini nggak mau bertobat ya memang itu benih setan, benih Nepilim itu. Tuhan itu hanya mengambil bagiannya. Makanya Yohanes 17 itu dipahami itu. Aku hanya mengambil bagianku, kecuali mereka yang ditentukan untuk binasa. Nah itu Nepilim. Karena makanya Tuhan mengatakan bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, karena dia paham siapa yang jadi anaknya itu. Yang mengenali anak-anaknya. Ya anak setan nggak bakal dibawa lah. Karena makanya sekali saudara kandung Intan. Ketika Intan Injili ternyata nggak mau, ya berarti memang itu anak setan gitu kan. Makanya yang harus kita lakukan adalah melepaskan ikatan-ikatan hati di dalam diri kita itu, yang memang awal menyakitkan ya, untuk melepaskan ikatan hati itu dari kita itu memang menyakitkan. Makanya diibaratkan kan pedang. Aku tidak datang untuk membawa damai, tetapi untuk membawa pedang. Pemisahan dari ikatan hati kita pada siapapun kecuali mengikat pada Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, itu. Alasannya apa Tuhan seperti itu? Alasannya ternyata saudara kita itu anaknya setan. Kalau kamu mengikatkan hati itu ke saudara, ya padahal itu anaknya setan. Manusia kan terbatas pandangannya. Kita kan nggak tahu. Ya, nah ini nanti jadi mengganggu kita kalau kepikiran terus kok saudaraku nggak tobat-tobat, padahal nggak mungkin tobat karena itu memang anaknya setan. Gitu kan? Untuk binasa. Dan itu ada bukti, Intan pakai bukti Alkitab ya, teman-teman, nggak ngomong sembarangan. Memang keturunan Nepilim ini kemudian ada lagi dari si Ham ini. Ya nanti Intan buktikan dengan ayat lengkap itu. Iya, betul. Silakan, aku sepakat sama Mbak Intan. Ya kita semua back to Bible ya Mbak Intan, sama-sama belajar. Jangankan yang dia masuk terus dia keluar, yang sudah di dalam pun ya, kalau dia cuman labelnya Kristen ya, tidak sesuai firman Tuhan. Apa kata firman Tuhan yang sudah bilang kan? Aku tidak mengenal engkau. Bayangin teman-teman, benar Kak Ana? Kan itu sudah jelas. Iya, mau betul. Dia sekelas pendeta pun, mau dia hamba Tuhan pun ya, dia sudah baptisi A si B, kalau dia hidupnya tidak kudus, tidak sesuai dengan firman Tuhan, Tuhan bilang aku tidak kenal engkau. Bayangin teman. Ya, memang benar kata Mbak Intan, sesuai firman. Tuhan yang memilih, bukan kita yang pilih dia. Artinya apa? Kalau dia tidak dipilih, mau apapun dia enggak, Tuhan enggak terima dia. Tapi kalau dia Tuhan sudah pilih, apapun sebagaimanapun keadaan dia akan datang kok. Ya. Betul. Makanya kan bilang kan, kalau dia tidak membuka hati untuk menerima Roh Kudus enggak akan masuk. Ya. Oke, teman-teman terkasih dalam Tuhan, apa respon teman-teman ketika mendengarkan video dari awal hingga akhir? Tuliskan di kolom komentar. Saya berharap sama-sama mengedukasi, tidak perlu mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas kepada orang lain, ya, supaya iman kita itu semakin bersinar di berbagai media dan juga membawa orang untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Kan firman Tuhan katakan di dalam 2 Petrus bahwa kita harus memberikan pertanggungjawaban tetapi dengan lemah lembut, begitu ya. Nah, teman-teman, kalau kita menyimak apa yang didiskusikan, itu menjadi PR penting bagi setiap polemikus muslim, ustadz, para mualaf yang selama ini mereka menari-nari ketika membahas kekristenan. Kalau mereka diiris tipis-tipis, maka mereka akan mengamuk, begitu ya. Dan semoga setiap tayangan-tayangan kita ini tidak membuat mereka kena infus. Kenapa? Karena data-data selalu dibuka dari hadis dan Quran. Kalau para ustadz kalian dan juga para mualaf dan ustadz-ustadz, polemikus dan semualah mereka itu yang sering membahas kekristenan itu begitu bergairah membahas kekristenan, maka saya juga berulang kali akan meminta supaya Anda juga siap untuk dikoreksi atau juga dibuka, dibacakan data-data teman-teman. Karena beragama tidak boleh menjadi buta, tetapi harus melek, harus melihat, harus ngerti. Benarkah agama kita ini benar-benar sempurna, begitu ya?
supaya kita tidak menjadi orang yang beragama itu ngeklaim, suka ngeklaim begitu ya. Jangan sampai apa yang Anda klaim selama ini di dalam Alkitab orang lain itu kalian paksakan selalu supaya memvalidasi iman kalian. Tidak boleh demikian. Kami orang Kristen, teman-teman, biar kalian tahu ya, mau kalian bahas pun tentang iman kekristenan itu di channel-channel kalian, kami sebenarnya tidak terlalu gimana-gimana. Saya pribadi itu bersyukur kalau iman kekristenan itu, Alkitabnya itu dibacakan di masjid, di pondok pesantren, atau di channel-channel Islam. Kenapa? Saya kan tidak bisa masuk ke sana untuk membacakannya. Ya kalian lah yang membacakannya kepada umat-umat kalian begitu. Meskipun ketika dibacakan ditafsirkan untuk mencari kejelekan atau kelemahan daripada ayat-ayat kitab suci itu sendiri. Meskipun ditafsirkan seenaknya, tetapi bagi saya syukur karena Alkitab orang Kristen itu sudah berbicara begini. Baik motivasi yang tidak benar, aku tak bersuka cita, biarlah Injil diberitakan. Karena kenapa? Karena ajaran yang sejati itu, ajaran yang murni itu, entah itu diberitakan dengan cara yang salah, itu tidak akan pernah berubah kalau orang cerdas yang mau belajar menerima pesan itu. Kenapa? Karena orang yang cerdas akan mencari tahu, bukan menerima mentah-mentah apa yang mereka dapatkan. Jadi setiap ustadz, polemikus, mualaf yang membacakan seluruh bagian-bagian Alkitab di channel-channel mereka ataupun masjid, silahkan. Saya berdoa kiranya Allah Roh Kudus membuka hati setiap umat yang mendengar untuk lebih cerdas dan mencari tahu, sehingga mereka percaya kepada Yesus, karena firman Tuhan tidak akan mungkin kembali dengan sia-sia, teman-teman. Saya percaya itu. Jadi akhir dari semuanya cuma satu, firman Tuhan diberitakan, Yesus Kristus bekerja, Allah Roh Kudus bekerja, sehingga mereka boleh percaya kepada Tuhan. Sampai di sini kalian paham? Saya pastikan kalian paham. Oke teman-teman, sampai di sini video saya. Jangan kepanasan, jangan marah. Tetap dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Kiranya terus berkembang, Tuhan dipermuliakan.